Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, kali ini saya akan cerita ada banyak manfaat dari perbaikan Kospi. Ada banyak manfaat dari perbaikan faktor daya di dalam sistem kelistrikan. Apa saja itu? Nanti kita akan bahas. Ada enam manfaatnya, dan ini sangat-sangat penting. Teman-teman engineer, teman-teman teknisi harus memahaminya dan mengaplikasikannya, dan tentunya akan sangat menguntungkan perusahaan tempat Anda bekerja. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas terlebih dahulu secara teorinya bagaimana hubungan antara daya aktif, daya semu, nilai arus, tegangan, dan juga nilai arusnya. Itu ya, daya aktif, daya semunya, Kospi-nya, arus, dan tegangan. Nah, di sini saya sudah buat catatan ya untuk mempercepat supaya videonya nggak terlalu lama. Kondisi awal, ini kondisi awal. Nah, kita memiliki beban secara total, dayanya adalah daya aktif 280 watt. Nah, ini 280 watt. Kemudian Kospi-nya adalah 0,7. Kospi 1 0,7. Jadi memang ini kategori tidak bagus ya Kospi-nya. Kemudian dengan sistem tegangan 3 pasang, tegangan pasang ke pasangnya adalah 400 volt. Dan kemudian daya semunya adalah 400.000 VA. Nah, kemudian nilai dari daya semu ini kita bisa dapatkan dari rumus sederhana, rumus yang sangat mendasar. Daya semu sama dengan daya aktif dibagi dengan Kospi-nya. Jadi daya 400.000 ini bersumber dari daya aktif 280.000 dibagi dengan daya aktifnya, dibagi dengan Kospi-nya, sehingga ketemulah 400.000 VA. Dan kemudian nanti hubungannya terhadap nilai arus. Nilai arusnya kita bisa dapatkan dengan rumus ini. Hal sederhananya adalah P sama dengan daya aktif sama dengan tegangan line to line dikali dengan I. Sebelum tegangan line to line-nya adalah akar 3. Akar 3 dikali tegangan line to line dikali I dikalikan dengan Kospi. Sehingga nilai arusnya I sama dengan daya aktif dibagi dengan akar 3 dikali, ini langsung nilainya saja ya, 1,732 dikali dengan 400 dikali dengan Kospi-nya adalah 0,7. Nah, secara nilai arus untuk daya yang 280 watt ini atau dengan daya yang 400.000 VA ini, nilai arusnya adalah 824 atau 825 ampere. Nah, seperti itu. Nah, jadi kondisi seperti ini ya, nilai arusnya 825 ampere pada beban 280.000 watt. Kemudian kita bandingkan kalau dilakukan perbaikan Kospi, dilakukan perbaikan faktor daya. Ini kondisi setelah perbaikan Kospi. Yang bebannya tetap sama ya, 280 watt. Ini satuannya adalah watt. Nah, kemudian Kospi 2-nya, artinya Kospi setelah perbaikan 0,9 jika kita lakukan perbaikan Kospi. Tegangannya masih sama 400 volt. Kemudian daya semunya, S-nya menjadi 311 kVA. Yang tadinya 400 kVA menjadi 311. Wow, itu penurunan yang sangat signifikan. Kurang lebih 28% penurunannya, kurang lebih ya. Jadi 20% kurang lebih penurunannya, bisa dihitung sendiri persentasenya. Kemudian ini ya, S-nya menjadi 311 yang tadinya 400 kVA. Secara segitiga daya kita bisa melihat seperti ini deskripsinya. Daya P yang adalah beban aktif, dia tetap 280 watt. Kemudian S1 ini kondisi awal dengan sudut. Nah, sudut di awal ini adalah 45 derajat ini. Q1-nya adalah 45 derajat. Kemudian Q2-nya, untuk yang Q2 25 derajat. Ini sama dengan 25 derajat. Nah, untuk yang ini S1-nya, nah kita bisa melihat bahwa nilainya besar ya. Kemudian setelah dilakukan perbaikan Kospi menjadi sudut 25, maka ini S2-nya lebih kecil.
Kemudian Q-nya juga, energi daya reaktifnya. Yang tadinya sebesar ini, ini Q1 ya. Ini Q1, ini adalah Q2. Yang tadi daya reaktifnya sebesar ini menjadi kecil. Nah, seperti itu. Kemudian juga, untuk setelah perbaikan Kospi, kita bisa dengan menggunakan aplikasi rumus yang sama. Daya sama dengan daya aktif akar 3 kali bla 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 segala macam. Nah, I di sini menjadi lebih kecil. I-nya berubah menjadi lebih kecil, yaitu besarannya adalah 498 atau 499 ampere, 498,sekian. Nah, seperti itu. 499 ampere. Yang tadinya di sini adalah 825. Wow, besar sekali. Ini sangat berpengaruh terhadap nilai losses nantinya. Nah, jadi ini prinsip mendasar yang akan kita gunakan, dan kemudian kita bisa melihat nanti manfaat-manfaatnya. Ada 6 manfaat. Nah, yang pertama adalah manfaat yang pertama tentu mengoptimalkan produksi KWH pembangkit. Nah, yang pertama mengoptimalkan produksi KWH pembangkit. Katakan dengan pembebanan seperti ini. Katakan untuk skala lebih kecilnya, dia menggunakan generator 400 kVA. Nah, pada kondisi generator beroperasi maksimum 400 kVA, dia hanya bisa memproduksi dengan daya aktif 280 kW. Artinya kalau beroperasi selama 1 jam berarti 280 kWh. Nah, sementara untuk kondisi kedua, dengan daya katakanlah yang tadi generatornya 400 kVA untuk beban 280.000 watt dengan Kospi 0,9. Untuk beban ini dia hanya mengeluarkan 311 kVA. Artinya apa? Bahwa kalau generator alternator 400 kVA tadi, kalau menggunakan Kospi 0,9, dia bisa mencapai daya aktif ya, P menjadi 360.000 watt. Ini setelah perbaikan Kospi untuk beban maksimumnya. Nah, artinya bahwa kesimpulannya seperti tadi ya, mengoptimalkan produksi KWH pembangkitnya. Yang tadinya dia bisa memproduksi 280, kalau maksimum, ini maksimum menjadi 360. Kan perubahannya sangat besar sekali. Nah, itu yang pertama tadi terkait dengan produksi generator ataupun alternator, ataupun dari sisi PLN dan pembangkitan. Nah, yang kita lihat di PLN, yang tadinya PLN dengan daya yang sama, daya pembangkit yang sama, akhirnya PLN bisa menjual, menyediakan KWH yang lebih kecil kalau Kospi-nya jelek di sistem. Nah, sehingga Kospi itu harus diperbaiki, power faktornya harus diperbaiki. Nah, kemudian yang kedua sama halnya untuk mengoptimalkan pembebanan trafo. Sama halnya tadi, kurang lebih sama ya. Yang tadi, kalau pelanggan menggunakan trafo yang 400 kVA, maka pada beban maksimum, pada beban 100%, dia hanya bisa menyuplai daya aktif 280.000 watt. Dia hanya bisa menyuplai beban 280.000 watt. Tetapi untuk kondisi yang tadi, yang kedua, kalau daya trafonya 400 kVA untuk beban maksimum, maka dia bisa mensuplai lebih besar dari ini. Dia bisa mensuplai 360.000 watt tadi ya. Jadi kurang lebih sama dengan pembangkit dan juga KVA-nya. Artinya kalau dari sisi PLN bisa lebih optimal, pelanggan juga bisa lebih optimal. Nah, itu 2 poin tentang manfaat perbaikan Kospi. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi rugi-rugi daya. Mengurangi rugi-rugi daya tentu ya sudah benar sekali. Nah, rugi daya itu rumusnya tentu sangat sederhana. Rumus daripada rugi daya itu adalah I kuadrat R. Nah, rugi daya atau P rugi-rugi ya, sama dengan I kuadrat R. Nah, dia fungsi kuadrat. Nah,
kita buat di bawah. P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, dia fungsi kuadrat. Sehingga bahwa ketika I-nya lebih besar, seperti tadi 800-an ampere, maka rugi dayanya lebih besar. Karena 800 kuadrat, 800 kali 800 dikali terhadap resistansinya. Katakan untuk yang untuk daya aktifnya maka resistansinya. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi kedua tadi, nilai arusnya adalah 400-an. Tentu rugi daya di sini lebih besar. Rugi daya pada setelah perbaikan Cosby akan lebih kecil. Nah, itu poin ketiga. Kemudian poin keempat adalah mengurangi rugi tegangan. Sama halnya pengaruh daripada I yang besar. Rugi tegangan adalah I sama dengan I di kuadrat R. Seperti itu. Nah, ini rugi tegangan. Kemudian seperti apa contoh ya, besaran nilai rugi tegangannya dengan prinsip yang ini. Katakan dia menggunakan kabel CU 240 mm kuadrat ya. Kemudian kabel CU dan juga nilai contoh saya sudah buat tadi. Jika panjang jaringannya adalah 400 meter. Panjangnya L sama dengan 400 meter. Kemudian rho-nya adalah 0,028. Rho simbolnya seperti ini ya, 0,028. Maka nilai R-nya bisa ditentukan dengan rumus rho L per A ya. Rho kali L kali A. Tahanan jenis dikali dengan panjang jaringan dibagi dengan luas penampak. Nah, untuk yang kondisi ini, maka nilai resistansinya adalah, tadi sudah saya hitung, nilai resistansinya, bukan 0,028, rho-nya ini kecil sekali. Rho-nya ini adalah 1,68 kali 10 pangkat minus 8. Nah, kemudian R-nya adalah 0,028 dengan menggunakan data ini. Seperti itu. Nah, sehingga untuk kondisi, katakanlah yang seperti ini ya, maka rugi tegangannya adalah V sama dengan I dikali R, sehingga V sama dengan 400 dikali dengan 0,028. Ini hasilnya 11,20 volt. Nah, jadi artinya bahwa untuk jaringan yang sama, panjang jaringannya 400 meter, kabelnya CU 240 mm, kemudian rho-nya 1,68, dia menggunakan CU, maka R-nya adalah 0,028. Dengan prinsip VI kali R, maka tentu yang di sini tadi I-nya lebih besar 800 sekian dikali 0,028 tentu akan lebih besar dari 11,2 volt ini. Nah, katakan dari sumber tadi adalah 400 volt. Kalau bebannya ada di 400 meter, jauh dari titik trafonya, maka akan menjadi, untuk kondisi ini menjadi 388 volt. Nah, untuk kondisi yang di sini pasti jauh lebih besar ya, karena dikali 800 2 kali lipat, kurang lebih 2 kali lipat. Yang ini tadi 498 nilai harusnya, ini 498. Nah, di sini akan kurang lebih nanti nilai tegangan yang dropnya adalah 20 sehingga menjadi 380. Nah, seperti itu untuk rugi tegangan. Jadi perbaikan Cosby manfaatnya adalah untuk mengurangi nilai rugi tegangannya. Nah, manfaat yang kelima adalah memperpanjang lifetime daripada peralatan ataupun instalasi listrik Anda, termasuk jaringan-jaringannya. Kenapa menambah lifetime-nya? Tentu I, nilai arus berbanding lurus terhadap suhu. Ketika arusnya kecil, maka suhunya akan relatif kecil. Kemudian dengan penambahan nilai arus, maka nilai daripada suhunya juga akan bertambah. Nah, dengan demikian bahwa ketika peralatan-peralatan ini panas, tentu juga akan mengurangi nilai lifetime-nya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah poin untuk manfaat yang keenam, menghindari adanya tagihan KVK dari PLN.
Nah, poin keenam, menghindari tagihan KPARH. Jadi pada prinsipnya ya, sebenarnya PLN tidak menginginkan adanya tagihan KPRH ataupun tagihan energi reaktifnya. Tetapi PLN harus menagih supaya pelanggan bisa memperbaiki kospinya. Nah, secara prinsip PLN akan menagihkan energi reaktif kalau pemakaian energi reaktifnya lebih besar dari 62% dari energi aktifnya. Contoh, kalau energi aktif ya, aktif ataupun KWH sama dengan 1000 KWH, maka pelanggan tidak membayar energi reaktif kalau energi reaktifnya lebih kecil sama dengan 620 untuk konteks KVARH, untuk konteks 1000 KWH-nya. Jadi 62%. Tetapi kalau energi reaktifnya lebih besar dari 620, contoh, kalau energi reaktif sama dengan 700 KVARH. Ini kita hapus ya. Jadi kalau lebih kecil atau sama dengan, tidak akan ditagihkan PLN. Nah, kemudian kalau energi reaktifnya 700 kWh, maka yang ditagihkan adalah 700 kVAR tadi dikurang batasan yang 620 menjadi 80 kVARH. Nah, ini energi reaktif yang ditagihkan oleh PLN. Jadi tidak ditagihkan keseluruhannya 700 kVAR, tetapi selisihnya. Nah, arti daripada batas 62% itu kalau dikonversi ke teknik, kalau pelanggan kospinya lebih besar atau sama dengan 0,85, ini kan lebih besar dari 0,85. Kalau kospinya lebih besar atau sama dengan 0,85, maka nilai energi reaktifnya pasti lebih kecil dari 62% tadi. Saya ulang, kalau kospinya lebih besar atau sama dengan 0,85, maka perhitungan energi reaktifnya pasti lebih kecil atau sama dengan 62% dari energi aktifnya, sehingga pelanggan tidak akan membayar energi reaktif. Nah, seperti itu. Jadi saya ulang kembali ya, teman-teman engineer ataupun teknisi harus memahami ini karena bermanfaat untuk perusahaan tempat Anda bekerja. Yang pertama tadi adalah untuk mengoptimalisasi generator ataupun alternator di tempat Anda bekerja, kemudian mengoptimalisasi trafonya yang tadinya trafo pembebanannya 311 kVA menjadi 400 kVA kalau tidak dilakukan perbaikan kospi. Kemudian yang ketiga tadi adalah untuk mengurangi rugi-rugi daya. Ya, jadi rugi-rugi daya itu dikurangi. Kemudian yang keempat adalah untuk mengurangi rugi-rugi tegangan di dalam jaringan, dalam sistem kelistrikan Anda. Kemudian yang kelima adalah memperpanjang lifetime daripada peralatan ataupun jaringan Anda. Kemudian yang keenam terakhir tadi adalah yang sesuatu yang sangat penting hubungannya ke uang ini adalah untuk mencegah adanya atau timbulnya tagihan energi reaktif yang muncul di tagihan dari PLN-nya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sebegitu besar banyaknya manfaat daripada perbaikan kospi ini. Nah, perbaikan kospi ini dapat dilakukan dengan adanya kapasitor bank. Nanti selanjutnya saya akan cerita tentang kapasitor bank. Nah, jadi harapannya adalah bahwa teman-teman bisa mengaplikasikan ini, bisa konsen terhadap nilai kospi pada jaringan Anda, pada sistem kelistrikan Anda. Jika perlu diperbaiki, perbaiki. Caranya adalah melakukan pemasangan kapasitor bank dengan tentu ada nilai-nilai khusus yang harus diterapkan di sananya. Nah, jadi seperti itu penjelasan saya kali ini terkait dengan 6 manfaat penggunaan ataupun perbaikan kospinya. Jadi share video ini supaya teman-teman yang lain bisa menikmati ataupun mengetahui manfaat perbaikan kospi ini.